Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Sinta Safitri dengan NIM 21400500206. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang salah satu jenis hak peralihan atas tanah, yaitu hibah. Definisi hibah. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi masih hidup, sehingga hibah merupakan peralihan hak atas tanah atau suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain, dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Nah, sesuai pasal 1666 KUH Perdata atau BW menyebutkan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Nah, pengertian hibah menurut pasal 1666 KUH Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Jadinya dia akan menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Lalu hibah dalam pengertian hibah menurut pasal 166 KUH Perdata itu kan diartikan dari mana suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Namun jika pemberian diberikan oleh seorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, bukan hibah lagi. Dan itu diatur dalam pasal 957 KUH Perdata atau BW. Nah, hibah dalam arti pemberian ini itu juga mengandung makna bahwa pihak yang melakukan hibah atau penghibah bersedia untuk melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka hibah termasuk dalam suatu bentuk pemindahan hak milik. Nah, pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini tuh hibah sangat berbeda dengan pinjaman. Jadi kalau pinjaman itu harus dipulangkan lagi pinjamannya kepada pemilik semula, misalnya pinjam uang gitu, harus dibalikin lagi ke pemiliknya. Dan melalui proses hibah ini, maka pemilik sekarang itu dipandang memiliki hak penuh atas harta benda itu sebagai hak miliknya sendiri. Jadi kalau misalnya suatu benda atau suatu harta sudah dihibahkan, itu jadi penerima hibah sudah memiliki hak kekuasaan sepenuhnya atas benda atau harta tersebut. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, dijelaskan lagi bahwa pemberian atau hibah itu merupakan suatu perjanjian di mana pihak-pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma kan, dan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak lainnya. Nah, sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi hibah itu tidak bisa dicabut begitu saja. Nanti kalau misalnya mau dicabut itu prosesnya lebih panjang dan juga rumit. Sehingga berlayanan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu perjanjian yang baru memperoleh kekuatan mutlak jika orang yang memberikan benda telah meninggal dunia dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. Jadi itu bedanya dengan hibah wasiat. Kalau hibah itu tidak dapat dicabut kembali, kalau memang bisa itu ada syarat-syaratnya, ada prosesnya. Kalau hibah wasiat itu mutlak jika yang menghibahkan sudah meninggal dunia dan itu dapat ditarik kembali. Nah, agar dapat dikatakan sebagai suatu pemberian, maka perbuatan tersebut harus bertujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka
Sehingga tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa janji dengan dirinya sendiri saja atau naturally verbing tense. Perkataan pemberian dalam pasal 1666 DW dipakai dalam arti kata yang sempit. Maksud itu karena perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat yang disebutkan di situ dinamakan pemberian. Nah, misalnya syarat dengan cuma-cuma, yaitu tanpa pembayaran. Di sini apa dikatakan tentang suatu formal shaming atau memenuhi formalitas atau pemberian hibah. Lalu selanjutnya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam hibah. Yang pertama itu adalah objek hibah dan yang kedua adalah larangan hibah. Yang pertama objek hibah. Dari pasal 1667 BW, menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru ada, akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal. Jadi hibah itu hanya bisa untuk benda-benda yang sudah ada. Misalnya pemberi hibah itu mempunyai sebagian tanah kosong yang ingin dihibahkan. Nah, jika tanah tersebut itu dapat dipastikan milik pemberi dan tanah tersebut bukan tanah yang belum lunas atau tanah yang baru mau dibeli, maka bisa dihibahkan. Jadi sebaliknya, kalau misalnya tanah tersebut itu baru mau dibeli, itu belum bisa dihibahkan. Jadi harus sudah dibeli, sudah dinyatakan punya penghibah, baru bisa dihibahkan. Nah, sehingga melalui ketentuan di atas, maka perjanjian hibah hanya dapat dilakukan jika bendanya sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak sama benda tidak bergerak ini ada di pasal 504 BW. Lalu yang kedua adalah larangan hibah. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan, yakni yang pertama terdapat dalam pasal 1668 BW, itu disebutkan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Nah, hibah semacam itu tuh sekedar benda tersebut dianggap batal. Lalu yang kedua, pasal 1670 BW menyebutkan bahwa suatu hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas dalam akta hibah itu sendiri atau dalam satu daftar yang ditempelkan atau melekat kepadanya. Lalu yang ketiga, nah dalam pasal 1678 BW disebutkan juga bahwa dilarang penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Karena suami istri tanpa perkawinan itu mengandung pengertian sebagai harta bersama atau harta campur. Lalu yang keempat, pasal 1684 BW, ini penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab kelima buku pertama BW. Selanjutnya, tata cara penghibahan. Berikut merupakan tata cara penghibahan yang diambil dari pasal-pasal dalam BW atau KUH Perdata. Yang pertama itu berdasarkan pasal 1682 BW. Disebutkan bahwa tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 BW. Dapat atas ancaman batal, dilakukannya selainnya dengan suatu atau notaris yang asli disimpan oleh notaris tersebut. Jadi dapat batal kalau misalnya tidak ada akta notaris. Lalu yang kedua, berdasarkan pasal 1683 DW, disebutkan bahwa tidak suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penghibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta autentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan yang telah kepada si penghibah, penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jadi harus diterima secara tegas oleh si penerima hibah itu atau dengan akta autentik
si penerima hibah itu untuk menerima penghibahan. Lalu yang ketiga itu berdasarkan pasal 1685 BW. Disebutkan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Itu maksudnya penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau pengampuan misalnya harus diterima oleh si wali atau si pengampu. Yang untuk itu harus dikuasakan oleh pengadilan negeri gitu. Misalnya untuk yang belum dewasa itu seperti anak kecil gitu, misalnya masih 5 tahun, ingin jadi penghibah itu harus dikasih ke walinya atau di bawah tangan wali izinnya. Lalu yang keempat, berdasarkan pasal 1686 BW disebutkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 62, 13, 16 dan selanjutnya dalam BW. Jadi dalam penghibahan itu harus ada penyerahan sesuai dengan pasal-pasal yang tersebut dalam BW. Lalu yang kelima, berdasarkan pasal 1687 BW disebutkan bahwa pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah tersebut atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima. Selanjutnya, ada hal-hal yang membatalkan akta hibah sesuai dengan pasal 1688 BW. Nah, dalam pasal ini tuh disebutkan atau dijelaskan hal-hal yang membatalkan akta hibah di mana suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, melainkan karena hal-hal berikut. Yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Jadi tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan. Misal, dalam hal ini, barang yang dihibahkan akan tetap tinggal pada penghibah. Atau ia boleh meminta kembali barang tersebut. Bebas dari semua beban hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah, serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah biar ia apa dalam memenuhi syarat-syarat hibah itu. Nah, dalam hal demikian, penghibahan boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang yang tak bergerak dan telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. Lalu yang B, jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Nah, ini misalnya itu penerima hibah merencanakan tindak kejahatan terhadap pemberi hibah, misalnya perencanaan pembunuhan atau tindak pembunuhan seperti itu. Nah, dalam hal ini tuh barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat. Jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, diprotekkan atau dibebani dengan kebenaran lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616 BW. Nah, semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sudah pendaftaran tersebut akan batal bila gugatan itu kemudian dimenangkan. Lalu yang C atau yang ketiga, nah jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, jadi penerima hibah itu nggak boleh menolak untuk tunjangan nafkah. Nah, dalam hal itu barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, jadi hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukan pemberian nafkah tadi. Lalu yang D itu ada hibah kepada non ahli waris yang diatur dalam batasan
jumlah harta atau benda atau barang yang dapat dihibahkan. Sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitime forte. Nah, ini pasal 913, 949, 9920, dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Nomor 1 Tahun 1974. Lalu yang terakhir itu karena adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam penghibahan dapat pula membatalkan akte hibah. Jadi ada pena misalnya ingin melakukan pencurian juga terhadap akte hibahnya, bisa aja itu batal. Pokoknya pena yang dapat menyebabkan akte hibah itu batal itu perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya hibah wasiat. Jadi definisi dari hibah wasiat ini diambil dari pasal 957 KUHP atau Dewa, ialah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu. Misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atau sebagian atau semua barangnya. Nah, banyak orang yang menganggap hibah wasiat dan wasiat itu dua hal yang sama, padahal itu keduanya berbeda. Jadi kalau hibah wasiat ini bagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat seutuhnya. Karena wasiat sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat. Gitu. Sesuai dengan definisi yang termaktub dalam 957 kalau perdata tadi yang saya disebutkan. Sebelum masuk ke Q&A slide ini ada hal menarik sebenarnya. Nah, jadi hibah atas tanah itu kan karena pemberi hibah memberi secara cuma-cuma. Nah, awalnya itu kan hibah atas tanah tidak menjadi objek pajak, tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi hibah menjadi dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli terselubung untuk menghindari pajak. Maka dari itu diadakannya peralihan hak melalui hibah menjadi objek pemungutan pajak atau PPh, dan PPh ini dibayar oleh pemberi hibah dan pemungutan BPHTB. Nah, BPHTB ini harus dibayar oleh penerima hibah. Nah, kecuali dapat dibuktikan bahwa hibah tersebut itu dilakukan kepada ahli waris langsung, misalnya dari orang tua kepada anak kandung. Jadi pembebasan pajak itu juga tidak secara otomatis harus memohon SKB atau surat keterangan bebas pajak dulu kepada kantor PKP setempat. Jadi hibah atas tanah itu dapat dikenakan pajak. Nah, kesimpulannya juga dilihat dari pasal 166 DW, definisi hibah ialah perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Dari penjelasan pasal tersebut ada 4 nih dari unsur hibah. Yang pertama itu perjanjian. Nah, hibah itu termasuk perjanjian sepihak. Tadi juga sudah dijelaskan, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi atau hak dan kewajiban hanya pada satu pihak saja, yaitu sang penerima hibah. Nah, perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan pasal 1687 KUH Perdata tadi, kecuali untuk tanah dan bangunan yang harus dibuat secara tertulis menggunakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT di hadapan notaris sesuai pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, untuk di waktu hidupnya itu atau jenis pembelian hibah dari masa, jadi hibah itu diberikan oleh pemberi hibah itu pada saat masih hidup. Kalau misalnya hibah wasiat kan tadi sudah meninggal atau sudah mati dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali
Ya, maksudnya itu pemberi hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUH Perdata dan juga 16 1688 KUH Perdata. Nah, hibah ini juga berarti menyerahkan barang atau barang yang dijadikan objek hibah ini bisa dalam bentuk barang bergerak tadi seperti dalam bermotor, perhiasan, uang, bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak atau tanah dan bangunan seperti itu. Nah, dengan demikian hibah itu adalah pemberian suatu barang dari orang atau pemberi hibah pada orang lain pada saat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup pula. Lalu apa sih bedanya hibah dengan wasiat? Apa bedanya hibah, waris, wasiat, dan hibah wasiat? Tadi untuk hibah yang hibah wasiat sudah dijelaskan bahwa hibah itu bagian dari wasiat. Hibah wasiat itu bagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat seutuhnya kalau hibah. Sementara kalau misalnya bedanya hibah dengan waris atau warisan itu warisan itu merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang sudah meninggal. Berbeda dengan hibah yang dilakukan orang yang masih hidup. Bedanya itu. Nah, kalau wasiat sendiri itu salah satu cara pewarisan ya, menurut sesuai dengan pasal 875 ABW, ialah akta. Wasiat itu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Akta, misalnya akta warisan gitu. Jadi kalau wasiat itu aktanya. Nah, lalu yang kedua, apakah saham dapat dihibahkan? Pada dasarnya itu saham itu dapat dihibahkan karena saham itu termasuk benda bergerak. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UPT disebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak kepada pemiliknya. Nah, kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak ini memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang jelas itu menjadikannya bisa dihibahkan. Nah, untuk proses perpindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan pemindahan hak yang dimaksud dengan akta, harus pakai akta, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Nah, ada juga syarat-syaratnya itu yang pertama, jadi dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham atau pemegang saham lainnya. Lalu dia juga harus mendapatkan persetujuan dulu dari organ perseroan atau PT pemegang saham tersebut kan kalau saham nantinya nggak cuma satu orang kalau saham perseroan. Dan untuk menghibahkan saham itu juga harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak juga yang harus diperhatikan untuk menghibahkan saham. Tapi intinya saham itu dapat dihibahkan. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.